Nomor 10.087, Bu Xiaoyu. 5 tahun lalu masuk penjara karena kejahatan ekonomi, sekarang sudah bebas. Istriku, tolonglah aku. Aku cuma percaya orang yang salah. Aku cuma mengambil sedikit uang perusahaan. Aku pikir bisa mengembalikannya. Semua ini demi kebaikan perusahaan. Aku nggak mau masuk penjara. Kamu pemilik perusahaan. Ganti aku di penjara. Aku janji bakal kerja keras di luar. Aku akan membantu. Jaga Yan-Yan, istriku. 5 tahun kebebasan, aku tukar buat masa depan suamiku. Aku tukar buat ketenangan adikku seumur hidup. Aku pikir pertukaran ini sangat worth it. Semua pasar luar negeri gue sudah dikuasai, nilainya sudah triliunan, 100 kali lipat dari Xie. Semua rencana Anda sekarang berhasil. Kakak! 6 tahun lalu, kamu kasih seorang pengemis modal pertamanya dan bilang, kalau nggak bisa bangkit, jangan ngaku kenal aku. Semua milik Guyen, hari ini berkatmu. 3 tahun lalu, kamu di penjara. Kamu bantu ibuku dengan tim medis global. Selamatkan nyawanya. Tidak, lupa. Setahun lalu aku dijebak musuh politik. Nyaris tewas. Untung kamu ngabarin aku. Jadi bisa selamat. Kamu yang bikin aku seperti sekarang. Kalian yang jalani jalan ini sendiri, aku cuma kasih bantuan awal aja. Sudah kuduga Xie Song gak datang. Adikku, Guyan, di mana? Guyon, di mana? Katakan! 3 hari lalu, Nona Guyan. Dia lompat dan bunuh diri. Apa? Kak! Kak! Cepat telepon ambulans! Jujur saja soal tubuhku. Direktur Gu, kanker lambung stadium akhir, sudah menyebar. Paling lama 3 bulan lagi. Kami pakai metode terbaik, tingkat kesalahan di bawah 0,1%. Sudah konsultasi global, kami nggak bisa membantu lagi. Direktur Gu, Anda tetap perlu pengobatan. Pengobatan? Hidup hanya bisa bertahan 1-2 bulan. Hidupku. Nggak sia-siakan diranjang sakit. Xiaolin, siapkan mobil. Mau pulang? Aku harus tahu dengan pasti siapa yang menyebabkan kematian Yan-Yan. Karena aku tidak bisa menerima kenyataan ini tanpa mengetahui alasan yang sebenarnya di balik tragedi yang menimpanya. Kakak capek lembur ya? Coba masakan baru aku pelajari. Wah, kelihatannya enak. Kapan kamu belajar masak? Enak. Yang penting kamu suka. Balikin uangnya. Kapan balikin uang? Ayah saya sakit parah 3 tahun. Kakak saya yang terus menjalankan grup. Kenapa kalian mau ambil perusahaan? Kakak saya, ini perusahaan keluargaku. Kami gak peduli. Kak, aku akan bahagia. Tenanglah. Aku terakhir kali lihat dia masih dengan wajah bersikeras mau menikah. Aku bilang Shuzi nggak bisa dipercaya. Pak, Gu, penyelidikan awal. Shuzi selingkuh tahun kedua nikah. Pasangannya adalah Lin Wanwan yang Anda bantu. Lanjutkan. Lin Wanwan beberapa kali sengaja membuat Miss Guyan keguguran 3 kali. Waktu Miss Guyan lompat dari gedung, dia masih hamil 4 bulan. Aku biayai kuliahnya. Xie Song anggap dia adik angkat. Dia balas begitu ke aku. Bagus, sangat bagus.
Gu Xiaoyu, kamu udah keluar penjara. Terkejut? Aku cuma nggak nyangka, Goyan benar-benar nggak dewasa. Dia melompat seperti itu, saham perusahaan bakal turun berapa banyak? Adikku sudah meninggal. Tapi kamu cuma peduli harga saham. Kamu berani pukul aku? Kamu... Tamparan ini buat Yan. Siapapun yang menyakiti dia, nggak akan aku biarkan. Kamu itu mantan narapidana. Kira-kira bisa apa? Jangan lupa, aku masuk penjara untuk siapa? Lin Wanwan. Kak, kamu udah keluar. Lihat deh. Aku pilih foto buat Yan kakak. Bagus nggak? Aduh, kamu... Kak Yongyan memang datang telat. Tapi bahkan terlalu telat. Aduh, maaf kak. Aku nggak sengaja. Kak, beneran aku nggak sengaja. Maafin aku ya. Kamu gila ya? Ini cuma foto kok. Itu foto terakhir adikku di dunia ini. Orang mati nggak bisa hidup lagi. Jangan buat susah yang masih hidup. Apalagi Wawan juga udah cukup merasa bersalah. Kamu nggak bisa bicara. Aku bisa bikin kamu diam selamanya. Aku bisa bikin kamu diam selamanya. Kakak ipar suamimu. Gimana kamu perlakukan dia gitu? Di luar kamu harus kasih dia sedikit muka dong. Baju ini buat ulang tahun Yan. Pesan khusus. Inisial namanya disulam di atas. Kok bisa kamu yang pakai? Kakak, bulan lalu kamu masih di dalam. Mana mungkin punya uang beli baju custom. Jangan pura-pura kaya di sini. Shaolin, tarik bajunya dari dia. Dia nggak pantas pakai baju Yan. Mau ngapain? Kamu gila ya? Ribut di aula arwah yang Jimat keselamatan. Kak, dokter bilang kalau demam Suzy nggak turun bakal bahaya. Aku tinggal 12 anak tangga lagi, hampir ke 99. Pasti dapat jimat buat dia. Biar dia selamat. Yan, kamu bodoh banget sih. Gu Xiaoyu, kamu kelewatan banget. Ini jimat keselamatan yang Yan dapat setelah berlutut di 99 anak tangga. Kamu nggak pantas pakai. Kak, ini semua salahku. Aku nggak jaga Yan dengan baik. Waktu depresi kambuh, saat itu aku sedang rapat. Begitu aku tiba, dia sudah meninggal. Rapat. Jadi kamu bahkan nggak sempat lihat dia terakhir kali. Coba jelaskan kenapa Yan lompat dari gedung saat hamil 4 bulan. Kak, aku nggak jaga Yan baik-baik. Semua salahku. Kamu nggak pantas menyebut nama Yan. Kasihkan Abu Yan ke aku. Dulu aku sudah bilang, hati kamu memang gak baik. Tapi dia tetap mau nikah sama kamu. Dan hasilnya, kalian bikin dia mati karena selingkuh. Kak, mungkin kamu nggak tahu semua ceritanya. Jangan ribut di sini. Tak, ini mau tuduh orang mati selingkuh. Bukan giliran kamu bicara. Shuze, kalau kamu benar-benar merasa bersalah, harusnya mati untuk menebus dosa. Kenapa harus pura-pura dengan abunya? Cukup. Biarkan Yan dimakamkan dulu, nggak bisa. Kantor ada urusan. Dia sudah dimakamkan. Tapi orang yang membunuhnya masih berdiri di sini. Bagaimana aku bisa tenang? Bawa dia ke mana? Apa yang kalian ambil dari Yan? Aku akan buat kalian mengembalikan semuanya dengan bunga. Kakak ipar, menurutmu dia bakal ganggu rencana kita nggak? Perempuan yang sudah dipakai, apa sih yang bisa dia lakukan? Cuma habiskan tabungan, sewa beberapa satpam untuk pura-pura saja. Kita kan bukti lama. Jangan cari masalah sama dia. Nunggu kita berhasil dapatkan kelemahannya yang solid, baru kita bisa dengan tegas usir dia keluar dari rumah ini tanpa ada alasan untuk dia kembali lagi. Yan, kakak akan bawa kamu pulang. Kak,
Di sini mau ditanam penuh bunga hydrangea favoritmu. Ini kamar aku sama Suzy. Harus bisa lihat seluruh taman. Yan, kebahagiaan yang kamu rencanakan malah jadi sarang orang lain. Tidak apa-apa. Kakak akan ambil kembali semua yang mereka ambil dari kamu. Aku mau mereka balas 100 kali, 1000 kali lipat. Lakukan. Hancurkan. Saya! Berhenti! Kamu gak boleh begini. Ini kan rumah aku sama Suzy. Kalau kamu terus gini, jangan salahkan aku laporin kamu masuk rumah tanpa izin. Buang keluar! Kak, ini rumahku. Kamu nggak boleh hancurin. Tidak boleh dihancurkan. Maksudmu apa? Dianya baru musibah. Aku nggak mau ribut, tapi jangan kelewatan. Kelewatan. Ada yang lebih parah abis ini. Lepaskan aku! Kamu hancurin rumahku seperti ini? Bisa tanggung jawab nggak? Rumah ini saya yang beli. Saya mau hancurin sesuka saya. Tapi kamu ya, cuma parasit yang bisa sekolah karena uang saya. Kamu punya uang buat beli ini. Kak, kita kan satu keluarga. Kenapa kamu berpura-pura? Kamu baru keluar dari penjara. Perempuan yang pernah di penjara. Mana sanggup beli semua ini? Siapa bilang orang yang pernah masuk penjara pasti nggak punya apa-apa? Lin Wan, saya cuma punya satu adik perempuan. Namanya Guyan. Kamu itu siapa? Shise, kakak Syakara kabar kematian Yan. Jadi nggak waras. Kita panggil orang saja. Kirim kakak ke rumah sakit jiwa. Kamu, kalau berani sentuh aku, Shisu nggak bakal memaafkanmu. Emang kamu pikir aku peduli? Kamu pakai wajah kelihatan polos itu? Bohongi Yanku? Rebut suaminya? Bikin keluarganya hancur? Menurutmu, gimana aku harus balas kamu? Berhenti! Aku salah, Kak. Buku, tolong ampuni aku. Hari ini cuma peringatan kecil. Kalau aku lihat kamu bawa barang yen-yen, lain kali bukan cuma muka yang kena. Sebelum besok, kembalikan semua barang peninggalan yen-yen. Kalau tidak, ini jadi nasib kalian. Kamu gila. Aku mau lapor polisi. Kita harus tenang. Bukti kalau Gu Xiaoyu sembunyikan kejahatan belum ketemu. Kematian Guyon masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kakak, ini semua salahku. Kamu benar. Yang paling salah itu kamu. Yanku sudah mati. Kenapa kamu masih hidup? Kak Xiaoyu, ini negara hukum. Kalau kamu terus, aku nggak bakal diam. Dulu kamu kayak anjing basah dipermalukan orang. Yan yang lindungi kamu. Aku yang bayarin sekolahmu. Sesong kasih kamu identitas. Yan anggap kamu adik sendiri. Kamu balas dia, begitu. Kebaikan Kak Yan. Selalu. Aku ingat. Tapi kamu nggak bisa terus manfaatin. Kebaikannya begitu. Balas jasa. Balas jasa tidur suami. Balas jasa dengan bikin anaknya yang belum lahir mati. Kak, Wan lagi hamil. Kalau anaknya kenapa-kenapa, kamu harus dipenjara lagi. Gak sepadan kan? Hamil. Bagus. Jadi kamu bisa merasakan sendiri sakit yang dulu dialami Yan. Selamat ya. Kalau sudah hamil, jagalah kandunganmu baik-baik. Aku akan perhatian khusus sama kamu. Apa maksud kalimat terakhirnya? Cuma gertak sambal. Wanita yang pernah dipenjara bisa apa sih? Pemakaman Yan, besok aku urus. Siapa berani ganggu? Aku akan buat dia menyesal lahir. Berhenti, pura-pura. Tunggu pemakamannya selesai. Bakal aku ajari kamu. Proses sudah diatur. Jangan ribet. Proses seadanya kayak gitu cocok buat adikku. Hidupnya tak pernah susah. Meninggal pun harus bermartabat. Modal kamu? Mantan narapidana? Pakai apa buat pemakaman megah? Asetku di luar negeri cukup untuk beli ribuan perusahaan ship. Kak, omonganmu sudah kelewatan. Kak, jangan mimpi deh. Pemakaman gue harus... Aku bukan minta pendapatmu. Cuma kasih tahu aja. Oh, lihat apa kamu bisa. Besok pemakaman, kakak Guyan. Semuanya tinggalkan pekerjaan.
Antar dia terakhir. Aku ingin seluruh dunia mengingatnya. Gu Xiaoyu, kabar bagus. Panglima tertinggi Haishi, Wang Yiheng, dan orang terkaya Guyan akan datang ke pemakaman. Undangan sebelumnya tidak ada kabar. Kok tiba-tiba sekarang? Untung 5 tahun lalu aku pura-pura masuk penjara. Semua yang kuatur dari luar tidak aku beritahu Xie Song. Kalau tidak... Ya, pemakaman Guyan harus aku yang urus. Banyak orang berpengaruh hadir. Kamu kan belum pernah lihat. Kamu juga baru keluar penjara. Jangan bikin berantakan lagi. Kok tatapan wanita ini menakutkan banget. Aku suami kakak Guyan, serahkan ke aku. Gak usah khawatir. Baiklah, karena dulu kamu memang tulus mencintainya. Kamu dapat kesempatan terakhir. Gunakan baik-baik. Kalau tidak, kamu pasti menyesal. Xie Song, kamu layak mati. Xie Song, ini pemakaman yang kamu siapkan untuk adikku? Hiasan meriah, suasana bahagia. Orang gak tahu mungkin kira ini pesta pernikahan keduamu. Xie Song. Apa sih yang kamu tahu? Banyak tamu penting hadir, masa kita menangis di depan peti? Penataan seperti ini paling menguntungkan perusahaan. Tidak ada skill benar, tapi menjilat kamu jago banget. Belajar sendiri ya? Kamu dan aku. Ayo, bawa. Mau aku ingetin nggak? Perusahaanmu yang hampir bangkrut itu, siapa yang bantu dana dan relasi? Relasi yang bantu, siapa yang gantiin kamu di penjara? Hidup nyamanmu selama ini, siapa yang kasih? Kalau hidup dari orang lain, harus sadar diri. Jangan lupa, sampai sekarang pemegang saham terbesar masih aku, Gu Xiaoyu. Kalau hari ini tanganmu berani turun, besok aku langsung adakan rapat direksi. Hapus sahammu, seluruhmu. Akan aku serahkan ke Yayasan Amal. Aku nggak main-main. Xie, bodyguard sudah diamankan. Semua sudah siap. Kamu pikir aku masih Xie Song yang 5 tahun lalu bisa kamu atur? Kamu masih kira aku Xie Song yang dulu yang bisa kamu permainkan 5 tahun lalu? Kamu masih merasa diri kamu itu tuanku? Sekarang kamu cuma wanita yang pernah dipenjara. Segera kembalikan ruang duka seperti semula. Kalau tidak, si grup nggak akan bertahan sampai besok. Baru keluar dari penjara saja. Tapi omongannya sudah besar. Orang terjebak masa lalu indahnya. Sekarang hidupmu kayak tikus kot, tapi masih berani bicara besar. Kalau kamu nggak tahu diri, jangan ikut pemakaman Guyan. Kunci dia. Berani? Xie Song, hari ini pemakaman adikku. Kakak, semua tahu Gu Xiaoyu dan Guyan sangat dekat. Kalau Gu Xiaoyu nggak datang, malah bikin orang curiga. Jangan cari gara-gara. Kalau nggak, seumur hidupmu nggak akan bisa bicara lagi. Ayo, pergi. Mereka belum datang. Aku nggak bisa lawan sekarang. Kalau nggak ikut pemakaman Yan-Yan, aku pasti menyesal seumur hidup. Yan-Yan, jangan cemas. Tunggu adik-adikmu datang. Kakak pasti akan memberikanmu pemakaman yang megah. Kak Xiaoyu, kakakmu bisa duduk di sini. Cepat bangun. Komandan Wang dan kakaknya sebentar datang. Kenapa masih duduk? Kamu tahu aturan atau enggak? Aturan? Aturan apa? Tahu nggak? Aturan menghormati yang lebih tua. Kakak tertua itu seperti ibu. Aku duduk di mana? Nggak perlu kamu mengatur. Orang pernah masuk penjara, duduk kursi utama. Itu malu yang di atas. Coba ke belakang. Berdiri di antara orang lain. Jangan ngaco urusanku. Kakak ipar demi masa depan keluarga Xie. Kamu hari ini terhormat menyangkut masa depan keluarga Xie. Kamu kok kenapa nggak bisa bedakan mana yang penting dan mana enggak? Ling Wanwan, aku bilang terakhir kali, aku bukan kakakmu. Aku panggil kamu kakak, cuma karena aku ingat kebaikanmu. Kalau kamu nggak suka, ya nggak usah dipanggil. Kakak ipar bilang kamu nggak waras. Aku awalnya nggak percaya. Mana ada kakak yang bikin ribut di pemakaman adiknya sendiri? Ternyata sakit jiwa. Pantes
Orang yang pernah masuk beda, nggak punya sopan santun. Iya, nggak sopan banget, sombong banget sih. Kuliah sudah jadi yang ketiga. Masa gara-gara satu orang harus buang kesempatan keluarga Xie jadi sukses? Hari ini aku duduk di sini. Mau lihat siapa yang berani sentuh aku. Gu Xiaoyu, jangan kurang ajar. Cepat bangun. Jangan ganggu urusan besar keluarga Xie. Kakak, Komandan Wang sebentar lagi datang. Jangan bikin kakak ipar repot. Komandan Wang, walaupun dia datang, dia tetap harus panggil aku kakak dengan hormat. Kamu gila parah ya? Tuan Wang Yiheng punya kakak kandung. Hari ini juga akan datang. Kenapa nggak bilang rumahmu di Gedung Putih sekalian? Ayo. Kelihatannya kematian Yan benar-benar bikin kamu shock. Kayaknya kamu beneran sakit jiwa. Xu Jijie, tunggu pemakaman selesai. Kita antar Kak Xiaoyu ke rumah sakit jiwa terbaik ya. Baik. Semuanya ikut. Kata kamu. Wan, dia sudah gitu sama kamu. Kamu masih mikirin dia. Kakak ipar, semua keluarga dekat. Kak Xiaoyu sudah nggak ada. Dia kasihan banget. Masa aku masih mau ribut sama dia? Bukannya terlalu kejam? Gu Xiaoyu, demi Wan, cepat berlutut dan minta maaf. Lalu biar kamu bisa ikut pemakaman Buyan. Mimpi aja. Perempuan kayak kamu. Kakak ipar, nggak apa-apa kan? Pukul dia. Aku mau lihat. Siapa yang berani? Lepasin aku. Pukul. Pukul yang keras. Pukul sampai jauh. Surat dia keluar. Jangan ganggu urusan aku. Xie Song, ini pemakaman adikku. Lepasin aku. Xie Song, kamu nggak bakal selamat. Berhenti. Kakak. Kakak! Berhenti! Berhenti! Lepaskan kakakku. Orang ini kayaknya pernah lihat. Kakak, kenapa kamu bisa terluka parah banget? Hari ini kan pemakaman kayaknya datang sendiri. Kak Yiheng dan kawan-kawan. Segera! Kamu berani bikin keributan di pemakaman keluarga Xie? Kak Xiaoyu, kamu ada hubungan apa dengan pria ini? Kok kayaknya deket banget? Kak Xiaoyu, hari ini pemakaman Kak Yanyan, kamu harus jaga sikap. Kamu bikin muka suaminya jadi malu. Bikin masalah sendiri. Malah dibawa ke pemakaman adikmu. Xie Song benar-benar sial. Menikahi kamu. Bukan cuma pernah masuk penjara. Masih dihianati juga. Kalau kamu berani hina kakakku lagi, aku bakal bikin tanganmu lumpuh. Kamu bocah legendaris Silicon Valley. Wucing, Kak Xiaoyu kan bilang, Komandan Wang itu adik kandungnya. Kok sekarang malah muncul bocah dari Silicon Valley? Cuma cowok manis aja tuh. Gu Xiaoyu, tadi kamu kelihatan jago banget. Kupikir kamu hebat banget. Ternyata acting aja cuma berani cari bocah Silicon Valley. Kakak Ipa, beberapa hal cukup tahu sendiri aja. Hari ini kan pemakaman Kak Yanyan. Kak Xiaoyu mau cari perhatian dan pamer, aku masih bisa maklumi. Biarin dia punya muka, ya? Pikir jalan mundur sendiri. Gu Xiaoyu, aku nggak ada waktu dengar omong kosongmu. Cepat bawa cowok manis itu pergi dari sini. Kalau sampai ganggu Tuan Wang Yiheng dan kakaknya, aku nggak bakal biarin kalian. kalian bilang jangan ganggu Tuan Wang dan kakaknya. Tapi sekarang justru di sini. Itu Komandan Wang. Habis kalian semua. Tidak ada jalan keluar lagi. Tuan Wang. Tunggu sebentar. Pak, apa kita salah tempat? Komandan Wang, kalian sudah selesai? Tuan Wang.
Syesong, pemakaman di aula mana? Salah. Tempat. Ching Feng Hao, ujung timur, lantai ke-1. Tuan Wang, perlu saya kirim orang menjemput Anda. Semuanya salah adik saya yang tidak tahu diri dan bunuh diri. Sampai harus merepotkan Anda. Xie Song, manusia harus punya batas. Yan Yan sudah meninggal? Kamu masih gosip dia? Tidak adil. Demi berkuasa. Kukira kamu pengen banget. Sampai mau berlutut dan menjilat kaki Tuan Wang. Ngapain diam? Segera maju. Tutup mulut mereka. Ikat mereka. Ganggu urusan saya. Saya buat hidupmu lebih buruk dari mati. Kamu ngomong apa sih? Kalau Guyong nggak ngalamin penderitaan besar, mana mungkin dia hamil bunuh diri? Sudah. Gak perlu jemput. Saya bisa sendiri. Cepat! Lihat, siapa berani? Lepaskan. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan saya. Apa? Jadi, tidak ada masalah besar? Tadi cuma ada 2 orang yang bikin ribut? Kalau kakak tahu ada yang bikin masalah di pemakaman Adi Yunyan, pasti dia bakal sedih. Pemakaman gue ya. Ini pun gak pantas. Baik-baik, Pak Wang. Tenang saja. Saya akan segera urus. Kalian juga dengar. Yang gak mau pergi, pukul aja sampai pingsan. Cacat atau apa. Bisa ditarik keluar. Tenang kan? Kalau parah, mati gimana? Kalau gitu, lihat aja Syekh Group bangkrut. Nanti nggak ada yang bakal bantu urus. Semua ulah anakmu. Tongkat! Cari tongkat buat pukul dia. Sampai pingsan. Selain papa nama, di sini ada barang kayu apa lagi? Lepaskan! Wang Yiheng itu sepupu laki-laki saya. Dan kakak perempuan saya juga merupakan kakaknya. Kalau kalian berani melukai dia, kakak saya tidak akan diam. Dan pasti akan membalas. Lepaskan! Wang Yiheng itu sepupu saya. Dan kakak tertua saya juga saudara perempuan kakak saya. Kalau kalian berani menyakitinya, kakak saya nggak maafin. Benarkah? Pak Wang sebentar datang, dia nggak perlu bohong yang gampang ketahuan kan? Benar nggak? Tunggu kakak. Nanti tahu. Pikir baik-baik. Kalau benar, kalian menyakiti saya dan kakak, kakak saya tidak akan memaafkan. Kakak Ipar, Komandan Wang bilang kamu harus kosongkan orang. Kalau omongannya benar, kenapa Komandan Wang bisa nggak tahu mereka ada di sini? Ya, kakak ipar. Jangan lupa, Pak Wang bilang mau bawa kakaknya ke pemakaman. Jadi mereka pasti bohong. Menurut saya, Wu Xiaoyu cuma mau menjatuhkan keluarga Xie. Bikin keributan di depan Pak Wang. Nanti, begitu. Hampir saja kena tipu kamu. Cepat urus 2 orang ini. Lepaskan aku! Lepaskan! Balikin, cepat pergi. Mungkin ada masalah di pemakaman. Cepat. Ada masalah di pemakaman. Xiaoyo, kamu benar-benar nggak sopan. Ayo lanjut. Ini nilai terakhir untuk Yan Yan. Sebagai kakaknya, kamu tega mengabaikannya? Xie Songlin, Wan Wan, semua yang kalian lakukan pasti kena karma. Walau Tuhan gak membalas, aku sendiri akan kirim kalian ke neraka. Cepat, kunci orang itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kakakku nggak bakal memaafkan kamu. Terima kasih Pak Wang sudah datang meski sibuk ke pemakaman adikku. Ini benar-benar kehormatan besar buat adikku dan keluarga Xie. Benar. Yan Yan akhirnya bisa tenang, Sar. Bisa tenang? Istrimu mengalami banyak penderitaan, lalu bunuh diri. Masih bilang dia akhirnya bisa tenang? Mau juga kamu merasakan tenang seperti itu? Semua sesuai. Istrimu menderita lalu bunuh diri. Kamu masih bilang sesuai harapan? Mau coba, kamu juga merasakan seperti itu. Tuan Zi, adik iparmu sudah meninggal. Kenapa kamu malah pesta besar begini? Terlihat bahagia banget. Pantas nggak? Maksud Tuan Wang, apa ya? Tuan Wang, Anda salah paham. Kak Jage dan kakak ipar saya sangat hormat pada Anda. Takut mengecewakan, jadi tolong jangan diambil hati. Kak Yanyan meninggal benar-benar jadi pukulan berat buat mereka, makanya mereka hilang kendali. Mohon maklum. Tuan Wang, Anda sedang cari sesuatu? Kakak dan adik saya sudah sampai. Kenapa belum lihat mereka? Jangan-jangan yang kakak saya sama Fu Qing bilang itu benar?
Gak mungkin. Kakak ipar, kamu sendiri lihat kan sikap Kak Xiaoyu setelah balik ke kita sekarang gimana? Kalau Tuan Wang memang adik kandungnya, pasti dari dulu sudah suruh Tuan Wang urus kita. Kamu benar? Dengan sikap sombong Gu Xiaoyu, kalau itu benar, mana mungkin dia tahan sampai sekarang? Tapi Pak Wang bilang, kakak dan adiknya sudah datang. Ya orang... Mungkin saja. Mereka sama seperti Pak Wang. Ternyata juga salah memilih jalan yang seharusnya mereka lewati. Gu Xiaoyu itu gak mungkin kakaknya Pak Wang. Kalau enggak, ya aku lakukan yang ketahuan. Aku bisa hidup enggak? Beneran? Udahlah, kakak ipar. Masa aku bohong sama kamu? Kita harus buru-buru temani Pak Wang. Jangan biarin dia jalan-jalan sendiri. Kalau ketahuan, bakal repot. Kamu benar? Pak Wang, gimana kalau kita adakan upacara pemakaman dulu? Waktu udah hampir lewat. Tunggu dulu, kalau kakakku belum datang, nggak ada yang berhak adakan pemakaman buat Guyan. Pak Wang, maksud Anda apa? Aku telepon adikku, nanti kamu ngerti. Jangan. Kakak, berhenti! Aku mau lihat. Siapa yang berani? Ternyata Tuan Wang benar-benar adik Gu Xiaoyu, warga si benar-benar habis kali. Kita tadi semua menyerang Gu Xiaoyu. Kira-kira Tuan Wang bakal maafin kita nggak? Xie Song, otakmu gimana? Gu Xiaoyu udah bilang Tuan Wang adiknya. Kok nggak percaya? Sekarang kena semua kan, kita harus tanggung bareng-bareng. Kakak, siapa yang nyakitin kamu? Yi Hengye, nggak ada satupun yang benar di sini. Meskipun nggak ikut mukulin kakak. Semuanya cuma nonton aja. Jangan ada yang dibiarkan lepas. Gu Xiaoyu, hari ini kan pemakaman Yan Yan. Tolong demi Yan Yan. Maafin aku. Kamu juga nggak mau? Setelah Yan Yan pergi, dia tetap nggak tenang kan? Kamu nggak pantas nyebut nama Yan Yan. Aku... Xiaoyu, kamu udah mukul Xie Song. Jangan mukul aku juga. Kita cuma nurut perintah Xie Song kok. Benar Xiaoyu. Xie Song itu bos C Group. Kita semua kerja di bawah dia. Orang yang diam saja juga sama kejamnya. Tidak ada satupun dari kalian yang benar-benar tak bersalah. Tidak akan ada yang lolos dari saya. Kamu, Kak Xiaoyu, aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Gu Xiaoyu, coba saja kamu berani pukul Wan Wan sekali lagi. Aku bakal minta cerai. Nanti kamu... Wah, itu malah bagus banget. Xie Song, kamu kira aku nggak tahu semua kotoran yang kamu lakukan? Cerai! Aku malah pengen itu. Kalian harusnya bersyukur hari ini pemakaman adik saya. Saya nggak mau ribut di sini. Kalian bisa lolos untuk sekarang. Nanti, semua ini akan saya tuntaskan satu persatu. Xie Song sekarang keluar dari Xie Group. Apa yang aku kasih ke kamu, aku juga bisa ambil balik. Gu Xiaoyu, gak bisa. Sekarang, saya adalah pemegang saham terbesar dari kelompok Xie. Apa hakmu untuk mengusir saya keluar dari sini? Justru kamu yang seharusnya meninggalkan bangunan kelompok Xie ini. Kamu sedang bercanda apa sih? Di perusahaan Xie, kamu punya 30% saham, aku Gu Xiaoyu 60%. 20% saham yang kamu berikan ke Guyan, sekarang sudah beralih ke aku. Sekarang aku punya 50% saham, dan kamu hanya punya 40%. Gu Xiaoyu, kamu sudah tersingkir. Kakak ipar, kamu memang paling visioner. Kalau begitu, perusahaan Xie juga nggak perlu ada lagi. Dalam 3 hari, aku bakal bikin perusahaan Xie benar-benar bangkrut. Bangkrut semudah itu? 3 hari? Kamu kira kamu siapa? Kamu cuma wanita yang pernah masuk penjara. Jangan sebut wanita penjara lagi. Nggak percaya aku hajar mulutmu. Dulu kakakku menanggung hukuman untuk siapa? Kamu kira nggak ada yang tahu? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Pria tak berani tanggung jawab. Kemampuan kakakku, bukan 3 hari. 1 jam saja bikin perusahaan Xie hancur. Tuan Wang, kamu juga mau bantu kakakku melawan perusahaan Xie? Aduh, kalau kamu campur, artinya bersekongkol. Menghadapi kalian, aku nggak perlu bantuan orang lain. Benar, bisnis kakak saya di luar negeri banyak banget. Sampai kalian nggak bakal berani mimpi. Gu Xiaoyu, kalau punya banyak usaha luar negeri, kenapa rebutan Xie Group? Karena kamu benar-benar tidak layak sama sekali untuk hal ini.
Karena kamu nggak pantas. Kamu. Gu Xiaoyu, di perusahaan ini juga ada hasil kerja keras Yanyan. Waktu kamu di penjara, Yanyan balik perusahaan, menjaga perusahaanmu, Chelsea bisa sampai seperti sekarang. Itu juga berkat Yanyan. Kamu mau hancurin Chelsea, berarti kamu mau hancurin sisa kerja keras Yanyan? Kamu. Kak, pemakaman Yanyan lebih penting. Hal lain nanti kita urus pelan-pelan. Seseorang. Usir semua keluarga Xie dari sini. Aku suaminya, Bu ya. Kenapa kamu nggak kasih aku ikut pemakaman? Gu Xiaoyu, kok kamu jahat banget sih? Keberuntungan berputar, Xie Song. Aku udah bilang, gak akan biarin kamu lolos. Bawa pergi. Bawa. Pergi. Kak, soal grup Xie, perlu aku bantu nggak? Tidak perlu. Xie Song pikir bisa pakai Yanyan buat ngancam aku. Dia pikir aku takut bantu grupnya. Mimpi aja. Aku punya banyak cara buat bikin mereka malu dan bayar mahal. Yanyan, jangan cemas. Kakak bakal bikin semua yang pernah nindas kamu kena balasannya. Kakak juga bakal segera nyusul kamu. Jangan takut. Kak, maksudmu apa sih? Kau bilang mau nyari Yanyan? Ada masalah sama kesehatanmu? Kak, maksudmu apa sih? Apa maksudnya kamu mau cari Kak Yanyan? Kamu kena masalah kesehatan apa? Kak, jangan bikin aku takut dong. Aku tahu, Yanyan pergi memang sangat berat buatmu. Tapi kamu masih punya kami. Kamu tega ninggalin kami. Aku nggak apa-apa. Waktu itu muntah darah dan pingsan. Gara-gara terlalu stres, istirahat sebentar, pasti membaik. Soal aku cuma punya 3 bulan hidup. Jangan dulu kasih tahu mereka. Sisa waktu ini, aku nggak mau tiap hari harus lihat mereka sedih. Kak, maksudnya apa? Maksudku, setelah balas dendam buat Yanyan, aku baru akan ke makamnya. Sekarang, aku belum berani ke sana. Kak, aku di sini nih. Kayaknya nggak bakal marahin kamu. Yang salah itu orang-orang itu. Kak, tenang aja. Kita semua pasti bakal balas dendam buat dia. Fu Qing benar. Kak, punya kita di sini. Kita pasti bikin mereka sengsara. Kamu pas banget datang. Ayo, kita bareng-bareng antar ke Yanyan. Belas Oktober tahun 2024. Ling Wangwan bohong. Shizi mabuk di bar. Aku diutus jemputnya. Tapi aku gak nyangka. Yang menyambutku itu seperti neraka. Banyak pria di sana. Mereka merobek bajuku. Memaksa aku minum alkohol. Lalu memperkosa aku. Aku memohon. Sangat hina. Tapi gak ada satupun yang melepaskanku. Sampai pagi. Shizi belum datang. Yanyan, kok mereka berani melakukan ini padamu? Pantas kamu depresi sampai melompat dari gedung. Ternyata di tempat yang gak bisa kulihat. Kamu sudah menderita begitu banyak. Aku gak layak jadi kakakmu. Makanya, kena kanker itu hukuman buatku. Yanyan, tenang aja. Kakak pasti bikin mereka hancur dan bayar semuanya. Gu Xiaoyu, apa kamu yang menculik Wan Wan? Gu Xiaoyu, kamu yang menculik Wan Wan? Apa sih? Barang jelek? Nggak ketemu malah cari ke aku. Aku tempat barang bekas? Bisa nggak? Ngomong yang jelas. Waktu Yanyan meninggal, kamu gak secepat ini panik. Kenapa cuma Ling Wan Wan hilang? Paniknya segini. Atau jangan-jangan kalian ada hubungan yang gak bisa diomongin. Kamu ngomong apa sih? Ngawur! Wan Wan kan adik angkatmu? Selama ini kamu sayang banget sama dia. Itu cuma pura-pura. Aku sayang Ling Wan Wan. Tapi hasilnya gimana? Dia cari orang sakiti adikku. Rebut suami adikku. Celakai anak belum lahir. Terakhir bikin adikku bunuh diri. Kalian kok bisa-bisanya bahas masa lalu? Benar, mereka berdua tahu soal ini. Mereka yang bikin Yanyan jadi gila.
Yanyan udah gak ada. Bisa gak kamu berhenti ngomong sembarangan? Dia udah pergi. Kamu masih aja fitnah kesuciannya. Berani nggak kamu baca buku hariannya? Lihat sendiri gimana dia putus asa sampai akhirnya pergi. Berani lihat buku harian dia. Lihat gimana dia benar-benar putus asa. Kak, sekarang bukan waktunya ngomongin itu. Yanyan aja udah gak ada. Menurut kamu ini masih penting? Orang hidup lebih penting. Cepat kasih tahu aku di mana. Wan, dia masih hamil. Iya. Wan kan lagi hamil. Dia gak boleh stres. Lalu waktu kalian sengaja bikin Yanyan keguguran dulu. Kenapa nggak kepikiran dia juga lagi hamil? Kalian berdua lebih menjijikan dari Lin Wan. Kamu? Tidak bisa, dia didukung Komandan Wang. Aku nggak bisa balas. Tunggu. Nanti kerjasama dengan orang terkaya Kaishi. Aku balas lipat ganda penghinaan ini. Xiao, Oshu. Negara hukum sekarang. Kalau kamu berani ganggu Wan, kamu juga bakal kena akibat. Aku bilang nggak tahu. Terserah, percaya atau nggak. Kalau nggak percaya, ya laporin aja aku. Kalau nggak, malah aku duluan yang akan melaporkan kalian karena masuk rumah orang tanpa izin sama sekali. Loh, nggak percaya? Tuntut aku. Atau aku duluan tuntut kalian masuk rumah tanpa izin. Mustahil. Pasti kamu yang menculik Wan. Benar atau tidak, kalian bisa hafal ke aku. Ayah, nggak bisa terus begini. Ayo kita pergi cari ke tempat lain. Fu Xiaoyu, kalau Wan sampai kenapa-kenapa, aku rela korbankan hidupku. Kamu harus tanggung akibatnya. Ayo, pergi. Yanyan, kakak iparmu, sayang Lin Wan. Apa yang harus kulakukan biar mereka makin sayang? Kamu suruh orang buat aku begini. Aku adekmu. Kenapa menyakitiku? Ini terlalu keterlaluan. Wanita mana yang sanggup menahan penghinaan seperti ini? Bukankah kamu juga wanita? Oh, Ternyata kamu juga tahu, rasanya disakiti itu sangat menyakitkan. Lalu kenapa kamu perlakukan Yanyan seperti itu? Dia tarikmu keluar neraka, buatmu jadi manusia. Tapi kamu balasnya begini. Kamu tahu? Aku tidak sudi menggunakan cara seperti ini menghadapi wanita. Tapi kamu memang tidak layak dikasihani siapapun. Lin Wan, ini baru permulaan. Kumohon, lepaskan aku. Kumohon. Kenapa kamu seperti itu ke Yanyan? Bukan, aku akan bicara. Aku bicara. Aku iri sama Kak Yanyan. Kenapa dia punya orang tua dan kakak yang sangat sayang sama dia, suami yang lembut dan perhatian. Dia baik sama aku. Aku iri. Tapi aku benar-benar gak nyangka. Kak Yanyan bakal lompat dari gedung. Sungguh, aku gak pernah mau membunuh siapapun. Kamu benar. Ini salahku dan Yanyan. Kami terlalu baik sama kamu. Ngasih banyak. Sampai kamu pikir kamu orang penting. Maksudmu apa? Ayah, kenapa kalian datang? Mulai hari ini, keluarga Gu dan Xue gak akan ngasih dia uang lagi. Selain itu, kami akan pakai jalur hukum buat ambil balik semua yang keluarga Gu dan Xue pernah kasih ke Lin Wan tanpa kurang satupun. Bawa orang ini pulang. Tidak. Kumohon, jangan biarkan ayah dan ibu bawaku pulang. Aku mohon. Tolong, jangan biarkan orang tuaku bawa aku pulang. Aku mohon. Aduh, CH dasar nggak berguna. Perempuan baik apanya? Kita susah payah hidup enak. Semuanya hancur gara-gara kamu. Rasanya, kamu lucu banget. Ini rasanya bikin kamu ketagihan banget loh. Rasain nih, kamu lucu banget.
berani-beraninya ngelawan ibumu. Dasar anak kurang ajar. Kalian gak punya hak mukul aku. Sejak kalian jual aku ke keluarga Syekh, aku bukan anak kalian lagi. Apalagi sekarang kalian bisa hidup enak. Itu juga semua gara-gara aku. Omong kosong. Kamu itu anakku. Kamu seumur hidup utang sama aku. Sekarang adikmu mau nikah. Butuh uang. Tapi gara-gara kamu, kerjaan bagus. Ayahmu sama adikmu hilang. Masih aja kamu berani ngomong. Terus aku ini apa, Dok? Pernah gak kalian peduli aku? Kalian tahu gak aku dapat perlakuan apa di keluarga si? Aku waktu itu lagi hamil. Kalian masih mukulin aku. Di hati kalian, aku ini apa sih? Bawa anak aja, masih nggak bisa kontrol orang. Rugi dong. Kayaknya cuma jadi korban. Dasar bodoh. Emang kamu masih ibuku? Kamu sendiri yang gak tegas. Jangan salahin aku. Aduh. Ini sungguh membuatku terkejut dan kaget seketika. Papa, sekarang gimana ya? Ini urusan keluarga kalian. Aku gak ada hubungannya. Cepat, telepon 120. Aku punya uang. Cepat, tolonglah selamatkan aku segera. Anakku sudah aman dan selamat. Oke, aku sudah ngerti. Apa yang harus kulakukan sekarang ini? Ma, apa yang kamu lakukan? Kurang sengsara aku. Uangnya mana? Kamu cuma tahu soal uang. Bisa gak sih? Jangan terlalu matre. Gak bisa peduli aku. Gak matre, tapi jadi cewek jelek? Cepat kasih uangnya. Adikmu nikah. Acara penting keluarga Lin. Kakak wajib bayar. Kenapa? Aku banyak disakiti. Kamu gak peduli. Kenapa harus kasih uang Lin Yaosu? Dasar anak durhaka. Minggir. Si Cici, kenapa kamu baru datang? Kamu tahu nggak? Anak kita tadi hampir aja hilang. Aku benar-benar takut. Tenang, aku sudah di sini. Setelah ini nggak ada yang berani ganggu kamu lagi. Si Cici, aku tahu. Cuma kamu yang paling sayang sama aku. Anak yang dikandung Lin Wan itu milikmu. Ini 200.000. Jangan muncul lagi di depan Wan. Mulut lebar kayak kodok. Kupikir orang kaya. Cuma kasih 200.000. Anakku, meski main sama orang 2 tahun, nilainya pasti lebih dari 200.000. Kamu berani banget nawar. Ma, kamu ngomong apa sih? Diam. Belum pernah ketemu cowok. Belum dapat apa-apa. Udah hamil anak orang. Gak dapat status istri. Gak dapat keuntungan anak lucu. Menurutku, kamu itu otaknya bermasalah. Atau cuma ngiler sama tubuh cowok. Wawan, jangan salahkan kalau mama ngomongnya nggak enak. Sekarang uang mahar aja udah lebih dari 200.000. Apalagi dia mau putus hubungan kamu sama keluarga. 100 juta! Pergi aja! Tapi Gu Xiaoyu nyari kita. Bilang suruh kita bawa Lin Wan pergi. Ternyata dia bermasalah. Tenang aja. Satu perempuan nggak perlu ditakuti. Bagus deh. Tapi kalau Gu Xiaoyu bikin masalah sama kita bakal cari kamu. Setelah dapat uang, langsung pergi. Kenapa aku punya keluarga kayak gini? Untuk orang kayak gitu, nggak worth it. Aku nih keluargamu, dan juga nanti kita punya anak sendiri. Tapi aku takut anak ini nggak bisa lahir. Gu Xiaoyu kali ini pasti balas dendam. Gara-gara dulu kita ngatain Guyan di bar. Dia keguguran. Si Cici, aku takut. Tenang saja, Gu Xiaoyu nggak bakal lolos kali ini. Aku minta paman Topi lapor penahanan ilegal. Kayaknya sekarang dia sudah dibawa masuk 3-5 tahun. Kita keluar. Nah, Xu Zhizhe, kamu benar-benar memasukkan Gu Xiaoyu ke dalam sana? Bagaimana caranya kamu lakukan itu? Itu nggak penting. Yang penting, kamu harus cepat sehat dan melahirkan anak kita dengan selamat. Aneh, Xu Zhizhe pasti sembunyikan sesuatu dari aku. Xu Zhizhe, kita satu keluarga, harus saling jujur.
Kartu ini nggak ada uang sama sekali. Cuma ngeledek kita doang. Tidak mungkin. Uang gue yang simpan buat anak setelah hamil 100 juta. Nggak mungkin nggak ada. Papa, Mama salah paham. Kartu ini saya tahu. Mustahil nggak ada uangnya. Jangan-jangan uang di kartu ini bisa terbang. Demi uang ini, saya dan Papa naik taksi ke bank. Ternyata nggak ada 1 sen pun. Ongkos taksi 250. Kamu yang bayar. Ciao. Tung. Tadi 1 juta 250.000. Nggak ada apa-apanya. Aku telepon bank. Halo, saya mau cek saldo kartu bank. Maaf, kartu ini adalah kartu tambahan atas nama buku Xiaoyu. Dia sudah minta pembekuan. Apa? Kuya juga, kok bisa pakai kartu tambahan ini? Ku Xiaoyu. Cici, terus sekarang harus gimana? Besok aku kasih kalian 1 juta. Sok kaya tanpa uang. Aku percaya omonganmu. Orang cuma makan Numpang. Bisa keluarin uang 1 juta gitu aja? bener-bener sok banget. Udah nggak masuk akal mukulin orang. Tidurin anak saya gratis. Masih mukulin calon mertua. Orang cuma makan gratis, masih sok-sokan punya simpanan. Sudahlah. Males banget sama kamu. Apa anakku? Dara? Tolong. Kalau terjadi apa-apa sama Papa, aku nggak bakal maafin kamu. Aku ribut sama papamu. Kayak kamu punya hati nggak, Wan? Lagi pula bukan sengaja. Apa kamu ngomongnya jahat banget? Memangnya Papa aku bohong? Kamu sendiri gimana? Rp5 juta. Atau aku lapor polisi. Kamu sengaja melukai. Aku bikin masuk penjara. 5 juta? Dari mana aku dapat 5 juta? Itu urusanmu. Aku peduli apa? Lagi pula, bukannya kamu hidup dari wanita. Jual Krisan. Kamu Momoku. Bu, yang paling penting sekarang dia segera cari uang. Menghinanya di sini nggak ada gunanya. Apa maksudmu? Kamu juga pikir aku harus keluar 5 juta kan? Bang Suzy. Aku juga bingung. Ayahku kali ini cedera parah banget. Dirawat di ICU 5 hari. Selamat. Bisa anggap ini demi aku saja nggak bisa. Demi kamu 5 juta? Apa maksud? Kamu pikir aku nggak pantas dapat 5 juta itu? Oke, kalau kamu nggak mau kasih, maka nggak usah kasih sepeser pun. Langsung pergi ke kantor pemeriksaan dan tunggu saja. Apa maksud dia? Kenapa dia pergi? Ma, kamu harus kasih dia waktu buat kumpulin uang. Ini 5 juta, bukan 500. Kamu ini, kalau bukan karena kamu, ayahmu nggak akan kena masalah sebesar itu. Memang, kalau anjing lawan anjing, paling seru. Lin Wan, kamu mulai hancur sekarang. Ini baru awalnya, loh. Barusan, kira-kira rumahku bisa dijual berapa? Rumahmu nggak bisa dijual. Mana mungkin? Uyasan sudah. Aku pewaris utama. Kok nggak bisa jual villa? Kamu buat orang marah nggak? Proses dalam rumah selalu terhambat. Dalam waktu dekat nggak bakal terjual. Mungkin lebih baik cari orang lain saja. Bukan gitu. Kartu bank dibekukan. Villa juga nggak bisa dijual. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Bang Suzy, soal villa, bisa jadi Ku Xiaoyu yang main tangan? Mustahil. Ku Xiaoyu masuk polisi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tuan Wang itu adiknya. Menurutku, Ku Xiaoyu belum tentu ditahan. Siapapun dia nggak berguna. Bukti lengkap, dia masuk polisi. Suzy, apa yang kamu dapat dari Gu Xiaoyu? Kamu yakin banget, Bang Suzy. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Biar aku jelasin kenapa. Biar aku kasih tahu kenapa. Kok kamu bisa keluar? Tentu saja, aku keluar dengan terang-terangan. Itu nggak mungkin. Oh, aku tahu. Sekarang, kamu pasti minta komandan Wang bantu kamu keluar ya. Kamu bodoh. Takut dia turun. Kamu kebanyakan mikir.
Aku bisa keluar cuma karena buktinya kurang. Ngaco banget. CCTV merekam. Lin Wan di hina. Percakapanmu buktikan kamu nyulik Lin Wan dan suruh hina dia. Gimana bisa? Buktinya kurang. Wan, Jangan marah. Aku lakuin ini demi ngejatuhin Gu Xiaoyu. Semuanya buat masa depan kita. Shize, kamu rela ngorbanin hidupku yang berharga cuma demi bukti yang kamu sebut. Shize, demi bukti? Abaikan hidupku? Kalau berita ini tersebar, gimana aku bisa hidup? Aku bahkan sedang mengandung anakmu. Shize. Wan, rekaman. mereka cuma ambil foto, nggak ngelakuin apa-apa. Jadi, Kamu brengsek. Kamu anggap aku apa? Kamu tuh suka banget jadi korban perselingkuhannya. Dulu Guyan, sekarang aku. Kamu nggak ngerti omongan orang ya? Kupikir ini untuk masa depan kita. Kenapa sih kamu nggak bisa paham, nggak bisa ngerti? Susahku. Kamu bukan manusia. Pikir dong. Semua ini gara-gara Gu Xiaoyu. Lanjut aja. Kalian, aku cuma mau kasih tahu, rumah ini besok juga bakal dilelang. Ini properti atas nama aku. Kamu nggak bisa lelang seenaknya. Karena duit beli rumah itu, Yang pakai kartu aku. Shize, aku udah bilang dari dulu, yang kamu ambil dari Yan bakal aku minta balikin 2 kali lipat. Kebanyakan hidup enak, sampai lupa dulu kamu itu miskin. Semoga kalian bisa jadi pasangan beneran. Oh iya, yang harus mikirin tempat tinggal cuma Lin Wan. Soalnya, Shizi, kamu udah punya tempat tinggal. Kamu, maksud dia apa sih? Aku mana tahu. Ekeseo. Fit, Udis, kasusmu kosong. Kamu diduga lapor palsu, kami tahan sesuai hukum. Mustahil. Udis itu aku sudah cek. Berkali-kali dengan teliti. Gak mungkin benar-benar kosong. Tanpa ada isi sama sekali. Gu Xiaoyu, ini sudah kamu rencanakan ya? Guyan begitu cinta sama Shize. Kamu nggak takut Guyan mati nggak tenang? Kamu benar-benar kejam. Ya, Yan sangat cinta Shize. Makanya dia sudah meninggal. Shize bisa hidup kamu. Kak, Shuzi. Fujin, makasih banget untuk yang kali ini. Nggak tahu, kalau nggak, Shize sudah nebak aku balas dendam di ruang itu. Pasang CCTV duluan. Kak, senang bantu kamu. Kenapa kamu malah bilang makasih ke aku? Sekarang Lin Wan dan Shuzi sudah mulai renggang. Apa kita siap serang satu persatu? Scene selanjutnya sudah aku atur. Kakak Ipa, tolonglah, pinjamkan aku uang. Ayah kandungku sedang operasi di rumah sakit. Masih butuh biaya. Shuzi sekarang juga di penjara di kantor topi. Aku benar-benar nggak ada jalan lagi. Wan, kamu memang baik hati. Orang tua kandungmu memperlakukanmu begitu, tapi kamu masih mau bantu mereka. Aku juga nggak tahu harus gimana. Mereka yang melahirkan aku. Nggak semua orang bisa sekejam Kak Xiaoyu ke kamu. Kakak ipar, aku nggak maksud apa-apa. Aku cuma kasihan sama kamu. Kak Xiaoyu itu memang kurang dewasa. Kamu kasihanin aku juga kasihanin kamu. Kenapa Shuzi bisa bikin kamu terjebak kayak gitu? Wan, Shuzi itu benar-benar nggak pantas buat kamu. Dia cuma seperti sampah yang tidak berharga. Setuju kan? Shuzi itu nggak pantas buat kamu. Bener kan? Kakak ipar benar, fengqi wudong. Bukan aku yang salah, tapi Shuzi yang nggak pantas sama aku. Ayo, naik ke atas. Tempat biasa. Makasih kakak ipar. Kakak ipar, jangan sakiti dia ya. Tenang aja. Bapak. Kak, kamu kayaknya nggak kaget ya? Sejak aku balik, aku udah lihat Xie Song dan Lin Wan sering deket. Pasti ada hubungan gelap.
Kak, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Soal Sesong dan Lin Wanwan, nggak usah ikut campur. Aku sudah ada rencana. Menurut sama kamu, Badan ini makin lemah. Nggak boleh sampai adik-adik tahu. Aku juga harus cepat-cepat. Shijie, kamu sudah banyak menderita. Aku mengerti situasi sebelumnya. Soalnya, kalau Gu Xiaoyu terus menyelidiki urusan Guiyan itu. Aku tahu. Kamu lakukan ini demi masa depan kita. Tapi hal kayak gitu, wanita mana sih yang bisa tahan? Shijie, jangan perhitungkan apapun. Aku cuma mau hidup baik sama kamu. Hari itu juga aku salah, Wan. Kamu baik dan pengertian banget. Aku merasa gak pantas punya kamu. Si Wu, kamu sengaja melukai Linda Shu sampai dia parah. Sekarang aku akan menangkapmu. Itu, Shijie, kamu belum pernah kasih aku uang. Bapakku hampir diusir dari rumah sakit gara-gara gak bisa bayar operasi. Ibuku marah banget. Terus dia lapor polisi lagi. Dan sekarang dia minta uang lebih. Dia baru mau damai kalau kamu kasih 10 juta. Aku nggak mau bayar. Aku di dalam. Gimana kasih uang? Cici, kamu nggak bisa ngerti mama saya sedikit. Aku ngerti kok. Berani-beraninya mukul depan kita. Lin Wanwan, dasar brengsek. Shijie, kamu sudah kembali. Sesong bebas aku. Tapi kalau nggak bayar 10 juta, aku ditahan lagi. Sujij, aku tahu hari ini mama aku memang agak kelewatan. Tapi aku juga nggak bisa apa-apa. Kamu tahu kan, mereka sebenarnya nggak peduli sama aku. Wan, maaf ya. Aku salah tadi siang. Nggak seharusnya mukul kamu. Sudahlah, jangan bahas itu. Kita harus cari cara gimana ngumpulin uangnya. Aset kita semuanya dibeli sama Guyan. Aku curiga Guyan beli pakai kartu Gu Xiaoyu. Kita cari Gu Xiaoyu. Gu Xiaoyu pengen ngancurin kita. Mana mungkin dia mau kasih uang ke kita. gimana kalau Guyan yang minta ke dia? Guyan kan udah lama nggak ada. Mana mungkin. Ya udah, tunggu aja dan lihat. Kalian berdua kok masih punya muka datang ke sini? Kak, meskipun Nyanyan sudah meninggal, kita tetap satu keluarga. Jangan terlalu dingin hati, ya. Nyanyan di alam sana pasti khawatir. Kalian mau pergi sendiri? Atau mau aku panggil orang buat usir? Kamu salah paham sama aku. Kak, pesan terakhir, Yan. Ada di saya. Pesan terakhir, Yan. Aku lah. Kak, kamu benar-benar salah paham sama aku. Dulu aku tidur sama Wan juga. Karena Yan yang ngatur. Kamu cari San? Aku benar-benar gak bohong. Aku sama Yan udah nikah setahun. Tapi Yan gak hamil. Dia curiga gak bisa punya anak kayak kamu. Jadi merasa bersalah. Makanya dia suruh aku pergi mencari Wan. Dia bilang, nanti kalau Wan sudah melahirkan anaknya, dia akan benar-benar anggap anak itu seperti anaknya sendiri. Tanpa ada... Sebelum bicara, pikir dulu. Yan 3 kali keguguran karena kamu. Terakhir bunuh diri saat hamil. Gimana mungkin? Kak! Yan. Kak, aku menikah setahun tapi belum hamil. Aku merasa bersalah sama Shuji. Mungkin kita berdua memang gak bisa punya anak. Jadi aku pengen Shuji punya anak sama Wan. Terus anaknya dikasih ke aku. Pas kamu balik nanti, jangan marah sama dia ya. Semua ini ide aku. Kak, Shuji baik banget sama aku. Yan, kenapa kamu jadi kurus banget? Sekarang, kamu percaya semua ini memang ide Yan? Aku sama Wan juga korban. Kami cuma ngelakuin ini buat ngikutin keinginan Yan. Gak ada pilihan lain. Ja? Jadi aku harus terima kasih ke kalian atas nama Yan. Itu nggak perlu. Tapi lihat, aku juga nggak pernah hianatin Yan. Urusan harta aku sama Yan.
Kamu jangan ikut campur. Anggap aja sebagai penghormatan buat Yan kasih aku jalan ya. Hei, kamu lagi ngapain? Apa? Kamu kira aku bodoh? Trik jelek ini. Aku nggak lihat. Kamu kenapa sih? Videonya Yan beneran, bukan editan. Cek aja sendiri. Videonya asli. Tapi itu kalian yang kontrol pikirannya, Yan. Maksa dia ngomong kayak gitu. Saya malah harus berterima kasih ke kalian. Bukti sudah dikirim ke saya. Saya mau ambil harta saya dan Yan. Kamu urusin banget ya? Saya justru menyesal. Kurang urus. Saya nggak tega pisahin kamu dan Yan. Biar kamu nyakitin dia. Kali ini, saya nggak bakal ngulang kesalahan lagi. Kamu. Hei pihak Kak Xiaoyu. Kamu tahu, Yan paling sayang dan gak bisa tinggalin Shizi. Tapi kamu begitu ke dia. Kamu gak takut Yan jadi gak tenang jiwanya? Kamu bilang Yan yang paling kamu sayang. Menurutku cuma pura-pura. Kamu malah ingetin aku. Kalau Yan segitu sayangnya sama Shizi. Jadi biarkan Shizi pergi ke tempat yang paling bikin Yan tenang. Tunggu aja makan gaji negara sampai 3 tahun. Maksudmu apa? Aku orang rendahan. Kamu tanya, aku jawab. Kamu siapa sih? Kamu. Cepat angkat teleponnya, ada kejutan. Halo. Cepat suruh Shizi angkat telepon. Sesung, mau bicara sama kamu. Shizi, cepat ke kantor. Gu Xiaoyu menyerang perusahaan. Beberapa orang senior bawa rahasia perusahaan dan pindah. Sekarang kantor kacau balau. Perusahaan ini juga hasil kerja keras Guyen. Apa kamu tega banget sih? Aku menyesal jadi kejamnya terlambat. Jangan sombong, beberapa tahun ini aku dan kakak iparku juga punya banyak koneksi. Cara licik kayak kamu, belum cukup buat si grup hancur. Gitu ya, kita lihat saja. Ayo. Yan, kakak begini ke Shizi. Kamu bakal benci kakak nggak? Walaupun kamu marah sama kakak, kakak nggak akan menyesal. Siapapun yang pernah menyakiti kamu, mereka harus bayar. Kalau dulu kakak nggak gampang percaya kebohongan Shiso. Dan masuk penjara 5 tahun demi dia. Kamu juga nggak akan jadi seperti ini. Yan, adikku sayang, kakak benar-benar minta maaf ke kamu. Pasien sudah selidiki dokumen yang dibawa orang pindah kerja ada operasi ilegal grup C. Kalau mereka lapor polisi, kita akan makin rugi. Buang saja, barang gak berguna. Kakak ipar, jangan panik dulu. Akhir-akhir ini saya baru mulai kontak Pak Huang dari Huan Yu Group. Mungkin saja. Hai, Pak Huang, kami. Shizi, aku gak mau bantu kamu. Kali ini ayahku sakit. Cuma dokter internasional Dominguen yang bisa kasih harapan. Kamu buat kakaknya kesal. Kalau aku bantu, dia gak akan selamatkan ayahku. Jadi, maaf ya. Aduh, bukan. Bikin ribet, gak bantu apa-apa. Buat dosa sama kakaknya. Ngapain sih? Kapan aku nyakitin kakaknya? Komandan Wang, sekalipun dia datang, tetap harus hormat dan panggil aku kakak. jangan-jangan kakaknya tuh Yingyuan juga Gu Xiaoyu? Kamu udah stres banget gara-gara mental. Ya, Gu Xiaoyu bantu Komandan Wang 2 kali. Jadi diangkat, kakak angkat. Kamu kira semua orang berpengaruh di sini? Itu adik angkatnya Gu Xiaoyu. Orang itu nggak bisa terus-terusan cari alasan buat kegagalannya sendiri. Andalamu, perusahaan udah bangkrut, jadi ujung-ujungnya tetap harus ke aku. Direktur Lee, maksudmu apa? Bukan cuma nggak bantu, malah makin susah aja. Siapa suruh berselisih dengan Guyan? Orang terkaya. Guyan bilang kamu ngerangin kakaknya, nggak ada yang mau kerja sama.
Artinya kamu nantang Guyen? Ya udah, tanggung sendiri. Reksat. Guyan, gimana sih? Kapan aku pernah ngerendahin kakaknya? Aku tidak ingat sama sekali pernah melakukan hal seperti itu. Udah deh. Semuanya benar-benar hancur. Semua yang aku usahakan sepertinya tidak akan pernah berhasil lagi. Kakak ipar, kenapa? Tadi kamu bilang perusahaan masih butuh kamu. Jangan sampai kamu tumbang. Bodoh. Aku nggak kuat. Kalau perusahaan bangkrut, untungnya buat kamu. Coba kamu lihat sendiri. Guyon, Tu Mingyuan, dan Komandan Wang ini yang sedang kita bicarakan. Semua orang yang terlibat melawan Xie adalah yang dulu tiba-tiba setuju datang ke pemakaman Guyan. Maksudmu, semua orang ini ada hubungannya dengan Gu Xiaoyu? Gimana mungkin dia di penjara 5 tahun? Mana bisa kenal banyak orang penting? Kamu tanya aku. Aku tanya siapa? Gimana sekarang? Kita cuma bisa minta Gu Xiaoyu buka jalan lagi. Dia udah benci kita. Mau bantu. 5 hari lagi, Guyan hari ke-57. Nanti kita pakai nama Guyan buat minta tolong ke Gu Xiaoyu, mungkin bisa membantu. Tapi aku nggak bisa tunggu 5 hari lagi. Kalau 2 hari lagi nggak ada uang. Mau jadi, perempuan tua itu laporin aku ke polisi. Aku mau penjara. Harus cari cara. Claire. Shizi, aku masih hamil. Kamu mengkhianati aku. Apa kamu nggak merasa bersalah? Cukup. Cukup. Jangan lupa. Kalau aku nggak selingkuh, kamu juga nggak bakal jadi NW. Shu. Ayah, kamu bukan NW. Shu, nggak punya hak atur aku. Sakit. Perutku sakit banget. Wan, kamu baik. Kamu baik. Perutku. Aku antar kamu ke rumah sakit. Direktur Gu, begitu uang 100 juta masuk, aku bakal langsung hilang dari negara ini. Bangun. Aku pergi dulu ya. Jangan begitu. Kamu salah paham. Senang anak orang kaya. Aku layani dia dapat untung. Baru bisa kasih uang ke orang tua kamu. Semua demi masa depan kita. Kalau kamu nggak bikin masalah, anak kita nggak akan kehilangan. Suzy, dasar brengsek. Semua ini demi masa depan kita. Kamu nggak bisa ngerti sedikit? Udah, aku harus buru-buru ke sana. Ngerti dong? Suzy, kamu bukan manusia. Dasar brengsek. Aku tanya, nikah Maret tahun 1888. Mana? Nishan. Nishan sudah check out. Check out. Bukannya seluruh hotel ini milik keluarganya Shena. Pak, Anda sudah lihat nama hotel kami belum? Hotel kami milik grupu. Nishan cuma sewa hotel kami beberapa hari. Halo? Telepon yang Anda hubungi? Halo? Kak, aku lihat kamu kayak makin lemah. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari kita? Kakak bisa punya masalah apa sih? Aku cuma mikirin waktu yang ada di tangan para bajingan itu. Aku benci banget, jadi tidak bisa istirahat. Makanya wajahku kelihatan jelek. Benar? Kak, kamu nggak boleh bohong sama aku. Kakak pasti nggak bohong sama kamu. Syukurlah. Oh ya kak, 2 hari lagi kan 57-nya Yanyan. Aku mau bikin acara besar buat dia. Anda, nggak perlu. Hari itu aku sudah ada rencana. Hari itu bajingan harus mengakui dosa dan dihukum. Kalian gak usah datang. Hari ini, akhirnya datang juga. Xiaoyu, di sini bahaya banget. Cepat sini. Hari ini 57-nya ya, Nyan. Jangan sampai telat ya. Kamu pikir waktu Yanyan berdiri di rooftop itu?
Dia takut nggak ya? Dia lompat dari rooftop dengan nekat gitu. Pasti putus asa banget. Kalian bertiga pernah mimpiin Yanyan nggak? Dia pernah ngejar kamu sampai bikin takut nggak? Kalian bertiga pernah mimpiin Yanyan nggak? Apa dia pernah datang lagi nyawa kalian? Kamu ngomong apa sih? Yanyan bunuh diri. Memangnya ada hubungannya sama kita? Kak, aku tahu kematian Yanyan bikin kamu terpukul. Tapi kamu nggak bisa. Pasti hati kalian bertiga juga tersiksa kan? Perusahaan bangkrut, semua aib keluarga Syekh kalian juga udah terbongkar. Oh, mereka juga pegang bukti tentang kamu. Coba tebak, mereka sering ngancam kamu kan? Kamu yang ngelakuin. Xuje, kamu pengen orang kaya malah ditipu sampai rumah terakhir hilang. Wang Jiaodi terus ngejar mau nuntut kamu. Dengan sengaja nyakitin orang sampai luka parah. Minimal dihukum 5 tahun kan? Shena, kamu yang atur. Wang Jiaodi juga udah kamu suap. Aku nggak sampai ke titik terdesak sama sekali. Malah aku udah tidur bersama cowokmu yang kamu cintai. Gu Xiaoyu, jangan salah sangka. Gu Xiaoyu, kamu kalah. Gu Xiaoyu, kamu punya kekuasaan. Kenapa? Aku tidur dengan pacar adikmu dan pacarmu. Mereka berdua bilang, kalian berdua di ranjang itu sangat membosankan. Tidak seperti wanita sama sekali. Diam! Kamu gila! Aku tidak gila. Justru kalian berdua yang bodoh. Masih mimpi sampai sekarang. Gu Xiaoyu jelas tidak akan melepaskan kita. Kamu salah. Aku akan biarkan salah satu dari kalian pergi. Karena aku suka lihat anjing saling gigit. Kamu pikir kita bodoh? Walau kita berantem, kamu tetap nggak akan lepaskan satu pun dari kita. Dari kalian bertiga, siapa yang pertama kasih tahu aku tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Yanyan? Dia yang akan aku lepaskan duluan. Yanyan punya depresi, dia bunuh diri, kamu tahu kan? Sisong, bahkan hal buruk keluargamu lakukan tahun lalu, aku punya buktinya. Menurutmu, gimana? Adikku meninggal. Aku nggak bisa cari tahu. Aku sudah lapor polisi. Sebentar lagi petugas datang, lihat siapa yang dibawa duluan. Atau mungkin semuanya dibawa bareng. Oak. Xuje yang terus-terusan, Hui Yanyan. Dia bilang ke Yanyan, kalau mati, baru nggak nyusahin kita. Makanya Yanyan bunuh diri. Bagus. Kamu ngebocorin aku. Baik. Aku juga mau bilang, Yanyan depresi karena tahu aku selingkuh. Dia mama. Dia lihat Xie Song sama Lin Wanwan tidur bareng. Dengar 5 tahun lalu, Xie Song bikin kamu masuk penjara. Semua demi Lin Wanwan, makanya Yanyan depresi. Padahal kamu yang rekam video Yanyan dihina terus. Kamu paksa dia nonton tiap hari. Jadi dia bunuh diri. Kenapa salahin aku? Itu semua ide kamu kan? Kamu paling licik. Xiaoyu, aku ngomong duluan. Kasih kesempatan dong. Kak, tadi aku dipengaruhi sama mereka berdua. Kak, Yanyan sayang aku. Kamu gak mau dia sedih kan? Xiaoyu, kayaknya minta mereka berdua melepaskannya, tapi mereka nggak mau. Mereka yang sebenarnya pelakunya. Aku yang ngomong dulu. Kasih aku kesempatan dong. Aku duluan ngomong. Kak, aku duluan ngomong. Iya, paling sayang aku kan? Itu aku, Kak. Seru banget. Sayang banget ya. Di ruang live streaming, puluhan ribu penonton dengar bukti kejahatan kalian. Meski aku mau bantu kalian, aku nggak maafin kalian. Imut, kamu berani mainin aku? Boleh aja. Kalau bertiga. Ya, kita bertiga bareng. Lepasin. Tolong kasih aku kesempatan. Pak Gu, kanker Anda sudah menyebar parah dan belum dapat perawatan yang efektif. Jadi, Anda hanya punya 1-2 hari lagi. Yanyan, semua yang pernah menyakiti kamu sudah dapat balasannya. Xie Song dihukum 15 tahun, Xie 10 tahun, dan Lin Wanwan 7 tahun, sesuai dengan putusan. Kak. Aku kangen kamu. Kamu kangen aku nggak? Kakak, kangen kamu. Kamu udah maafin kakak belum? Kak, aku nggak pernah salahin kamu sama sekali. Jadi kakak, lepaskan semua beban yang ada di hatimu ya.
Oke, kakak akan lepaskan semua yang membuatmu terbebani. Dan ikut aku untuk bergerak maju bersama.